Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya. Jumpa lagi bersama saya di channel Usi di Mopi. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Jet Li yang berjudul The Master. Film ini merupakan kiprah pertama Jet Li bermain film di luar negeri, tempatnya di Los Angeles pada tahun 1989, tetapi dirilis di tahun 1992. Cerita film ini menghiaskan seorang pemuda bernama Jack yang merantau ke Los Angeles demi menemui gurunya yang bernama Master Tekeh. Dan disinilah semua kisah dan film ini bermula. Untuk mengetahui alur cerita filmnya seperti apa, kita simak sama-sama ya. Selamat menonton. Sekedar info ke warga, Saki wae di pusat mah. Goreng bajai, goreng sepatu bot. Tonton video ini sampai angge. Scene awal kita akan diperlihatkan dengan sebuah arena olahraga di mana ada seorang wanita tengah melakukan senam gerakan salto. Kemudian di sini ada wanita bernama Ana dan entah kenapa masalahnya tiba-tiba saja Ana menjadi berantem dengan wanita ini hingga ia pun dikeluarkan oleh gurunya. Scene berpindah kepada toko obat di Pos Hilam. Di sini ada guru Take sedang mengurut pasiennya akibat tergilir saat berkelahi. Kemudian pasien ini menanyakan tentang guru Takeh yang sedang bersama seseorang di dalam foto. Guru Takeh menjawab jika itu adalah Jack yang sedang ia temukan kedatangannya sini untuk membantunya. Di saat guru Takeh akan pergi, kemudian datang muridnya yang bernama Johnny. Dan entah apa maksudnya, tiba-tiba saja Johnny jadi menantang guru Takeh untuk bertarung. Tetapi guru Takeh memilih untuk pergi. Sehingga Johnny pun jadi menghancurkan Pos Hilam dan menyerang guru Take. Ketika si Johnny menghancurkan semuanya, guru Take mencoba menghentikannya. Namun keramiknya penuh dengan belahan kaca. Alhasil guru Take pun kesulitan untuk melawannya. Hingga guru Take terlempar keluar. Dan di saat itu juga datang Ana yang tak sengaja melewati jalan ini. Lalu ia membawa guru Take untuk kabur. Namun mereka terus mengejarnya. Tetapi pada akhirnya Ana dan guru Take berhasil kabur setelah Johnny dan anak buahnya tak bisa mengejarnya karena kejagaan pagar kawat. Keesokan harinya, scene berpindah kepada Jack yang baru saja datang dari Hong Kong. Di saat Jack turun dari angkotnya, di sini ada 3 berandalan yang berencana akan merampas tas Jack. Ketika salah satu berandalan itu mengambil tas Jack, ia malah terpeleset. Akan tetapi di saat itu terjadi berandalan yang satunya lagi berhasil mengambil tasnya. Karena berandalan ini amatiran, di saat lampu merah Jack berhasil mendatangi mobilnya hingga mereka pun terus dikejar oleh Jack. 3 berandalan ini melihat kehebatan Jack saat meloncat dari gedung tinggi. Hingga pada akhirnya mobil mereka terhenti karena menabrak sebuah pohon. Kemudian mereka meminta maaf dan menginginkan Jack untuk mengajari mereka kungfu. Namun Jack lebih memilih untuk pergi untuk mencari alamat guru Take. Sesampainya di Pos Hilim, Jack tak mengerti akan tulisan garis polisi, mencoba memencet belnya. Berharap jika guru Take sedang berada di dalam. Karena lama, akhirnya Jack mendobrak pintunya. Kemudian ia pun masuk dan terlihat jika Pos Hilim telah hancur. Kemudian scene berpindah ke guru Take yang baru siuman dari pingsannya. Ternyata guru Take dibawa oleh anaknya ke rumahnya. Di sini guru Take menyuruh anaknya untuk membayar cicilan bank agar Pos Hilim tak disegel. Karena Ana tidak mengerti bahasanya, ia pun mengira jika guru Take akan memberinya uang imbalan. Kemudian di saat Jack masih berada di dalam Pos Hilim, tiba-tiba tempat ini pun ditutup kembali. Sehingga Jack pun mendobrak lagi pintunya. Lalu di sini ada wanita bernama Ye. Dia bekerja di bank yang berwenang untuk menutup Pos Hilim. Akibat sudah menunggak beberapa bulan cicilan banknya. Ye menjelaskan modal awal guru Take membuka bisnis ini hasil pinjaman dari bank. Dan sudah 10 hari guru Take menghilang. Sehingga Ye tidak bisa lagi memberikan pegangan waktu. Jack di sini berjanji akan mencari guru Take. Karena itu Jack memohon agar Pos Hilim tidak disegel selamanya. Di tempat lain, ternyata si Johnny telah membuka perguruan bela diri sendiri setelah ia mampu mengalahkan guru bela diri yang lainnya. Dan hal ini disaksikan oleh guru Take di TV. Di saat Jack mencari guru Take, ia pun kebingungan harus mencari kemana lagi.
Namun secara tak sengaja, Jack ketemu lagi dengan ketiga berandalan ini. Kemudian mereka terus memaksa Jack untuk mengajarkan bela diri kepada mereka. Setelah itu, Jack diajak ke tempat tinggal mereka. Sampainya di tempat tersebut, ternyata ketiga berandalan ini tengah dicari gangster setempat akibat belum membayar uang sewa kontraknya. Jack yang tak ingin ikut campur urusan mereka memilih untuk pergi. Namun karena ulah para gangster ini semakin keterlaluan, dengan sangat terpaksa akhirnya Jack membantu ketiga berandalan ini hingga terjadi keributan. Jack menyerahkan kepada ketiga berandalan ini jika tidak mampu membayar sewa tempat tinggal di sini, lebih baik mereka pulang kampung ke halaman mereka masing-masing. Di malam harinya, saat Ana mencari obat untuk guru Take, kemudian di waktu yang sama datang Jack bersama muridnya. Ketika Jack masuk lewat pintu belakang, di sana terlihat senter Ana yang dikira Jack itu adalah guru Take, dan Ana malah kabur karena ketakutan. Keesokan paginya, Shin berpindah kepada Ye dan seorang pria bernama Zhao. Zhao ini adalah merupakan atasan sekaligus pacar Ye. Di sini Zhao meminta agar Ye menutup pos Hilam. Sementara di pos Hilam, karena Jack dan anak buahnya menyelinap, mereka pun jadi cocok dengan pihak Bang Akan, tetapi Ye menangkapnya. Namun Jack malah menentang Ye. Alhasil Jack jadi ditangkap polisi dengan dituntut kasus pembobol tempat yang sudah disegel oleh pihak Bang. Saat di kantor polisi, Jack malah mengobati polisi ini karena penyakit betengnya. Sehingga semua orang yang ada di kantor ini pun jadi ikut melakukan gerakan yang diajarkan oleh Jack. Kemudian Ye datang untuk mencabut tuntutannya. Di saat Jack akan pergi, salah satu polisi ini melihat foto Johnny. Jika orang ini telah membuat resah masyarakat karena Johnny sebelumnya muridnya guru Teke. Jika nanti bertemu dengan Johnny, polisi ini meminta kepada Jack untuk menangkap dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun Jack malah pergi karena mengkhawatirkan guru Teke dan ingin segera menemukannya. Jack lalu mendatangi perguruan Kung Fu dan bertanya kepada guru Gao ini. Jack menanyakan keberadaan gurunya, tetapi guru Gao mengaku sudah sejak lama tidak bertemu dengannya. Kemudian guru Gao memanggil salah satu muridnya untuk memperlihatkan kehebatan jurusnya agar Jack mau mempelajari ilmu dasar Kung Fu yang di perguruan ini. Karena Jack diminta bertarung melawan muridnya, dengan mudah saja Jack berhasil menghajarnya. Jack berlanjut mencari guru Take dan tak sengaja saat di luar bertemu dengan Johnny dan beberapa anak buahnya yang sedang diliput salah satu televisi swasta. Di saat Johnny sudah berlalu, Ana kemudian memanggil Jack dengan panggilan Pos Hilam. Sementara di perguruan guru Gao, Johnny menantang siapa saja yang mau bertarung dengannya sambil diliput secara langsung, sehingga mereka bertarung satu lawan satu. Sambil diliput televisi, semua murid dan termasuk guru Gao berhasil dikalahkan oleh perguruan bela diri Johnny. Adegan kembali lagi kepada Jack yang diajak anak ke rumah kerabat untuk menemui guru Take. Guru Take lalu menceritakan mengenai bisnisnya yang mengalami kesusahan dan sekarang tak memiliki tempat tinggal setelah Pos Hilam disita oleh bank. Keesokan paginya Ye melihat Zhao tengah selingkuh. Kemudian Zhao meminta maaf kepada Ye bersamaan dengan datangnya Jack yang bermaksud akan membayar cicilan bank. Namun karena Ye ingin memanas-manasi Zhao, Ye pun mengajak Zhao untuk makan siang. Di saat mereka berada di parkiran, tak sengaja mereka pun bertemu dengan Johnny dan secara kebetulan mobil Ye akan dicuri. Akan tetapi Jack berhasil menggagalkan pencurian tersebut. Tapi tiba-tiba salah satu pencuri yang berambut gimbal akan menembak Jack dan juga Ye. Tetapi niatnya itu teralihkan di saat si gimbal dan Johnny jadi berkelahi. Ketika Johnny hampir ditembak oleh si gimbal, kemudian datang Jack untuk membantunya. Dan di saat itu juga Johnny jadi mengejar Jack, tetapi dengan kesaktian Jack mampu kabur dengan meloncat ke bawah tepat ke atas mobil Ye. Di malam harinya ketika anak cekcok dengan ketiga muridnya, Jack di saat itu juga datang, anak buahnya Johnny. Kemudian salah satu dari mereka mencoba akan membawa anak menghadapi Johnny sehingga mereka semua jadi berkelahi. Untung Ana bisa keluar dari Pos Hilam dan bertemu dengan Jack. Singkat cerita, Jack akhirnya mau melatih ketiga muridnya demi menjaga mereka semua dari serangan anak buah Johnny. Hingga mereka pun mau merenovasi Pos Hilam. Yang tak lama kemudian datanglah anak buah Johnny
Dan kali ini Jack menyaksikan anak buahnya yang mampu menghadapi anak buah Johnny. Di saat Jack ikut turun tangan menghajar mereka, di luar sudah ada Johnny. Alhasil mereka berdua jadi berkelahi. Di tengah mereka berkelahi, kemudian datang polisi yang sudah menunggu momen ini terjadi. Hingga pada akhirnya Johnny ditangkap oleh polisi. Keesokan paginya ketika guru TK menjamin Jack tak bersalah, ia pun jadi marah. Kalau tahu jika Jack mengajak ketiga muridnya ke tempat ini, sementara guru TK sedang dalam kesulitan. Ketika itu Jack pun ditampar dan diusir agar balik lagi ke Hong Kong. Di tempat lain, Johnny murka kepada teman bisnisnya karena tak mau menjamin saat ia di penjara. Temannya lalu menceritakan jika bisnis Johnny telah rugi, tapi Johnny tak mau peduli hingga terjadilah hal ini. Kembali lagi kepada Jack yang terpaksa pulang lagi ke Hong Kong, dan Yai sudah membantu mengurusi surat-surat keberangkatan Jack saat di bandara. Sebetulnya Yai di sini sudah memberikan sinyal cintanya kepada Jack agar tetap di sini bersamanya. Goblok. Meski Jack sudah diusir oleh guru TK, tetapi karena Jack orangnya polos dan tidak bucin, Yai yang sedih akan nangisnya pun malah ditanya oleh Jack, "Ada apa dengan matamu, cantik?" Kembali ke guru Takeh yang sudah tinggal lagi di Pocilam. Di saat guru Takeh memandangi fotonya bersama dengan Jack, tiba-tiba datang ketiga muridnya Jack. Tak lama dari situ, guru Takeh dihubungi oleh anak buahnya Johnny yang menyampaikan jika anak telah diculik oleh mereka. Untuk membebaskannya, mereka meminta guru TK dan Jack mau menemui Johnny hari ini juga di tempat yang telah mereka atur. Saat di perjalanan menuju bandara, Jack terlupa dengan paspornya dan ternyata di sini sudah ada si Gimbal yang berusaha untuk membunuh Jack. Tetapi niatnya itu tidak membuahkan hasil, hingga pada akhirnya mereka berdua pun menjadi berkelahi yang menewaskan supir bus tersebut. Beruntung Jack bisa menghabisi si Gimbal dengan senjatanya sendiri. Di saat itu terjadi, ternyata Yai masih mengikuti bus tersebut hingga mereka pun balik lagi ke Pocilam, bermaksud mengambil paspornya yang ketinggalan. Di sini Yai menemukan sebuah surat wasiat yang menyatakan jika terjadi hal buruk kepada guru TK, maka Pocilam ini akan diberikan kepada Jack agar dikelola. Selain itu, Yai sudah mendapatkan alamat di mana guru TK pergi ke alamat tersebut. Alhasil Jack langsung bergegas mengajak Yai untuk digaskeun ke tempat tersebut. Di sisi lain, guru TK sudah sampai ke tempatnya Johnny dan terlihat Ana tengah disandra dan akan dijatuhkan dari gedung ini. Sebelum Johnny melawan guru TK, ia meminta anak buahnya siapa saja yang bisa mengalahkan guru TK, dia akan diangkat menjadi ke pangkat tertinggi di sekolahnya. Karena mereka pun terus menyerang guru TK pun kewalahan hingga dia pun terluka. Kemudian ketiga muridnya Jack membantu. Tetapi di saat semuanya tak berdaya, lalu datang Jack menghajar semuanya. Setelah Jack mengalahkan semua anak buah Johnny, saat akan menyerang Ana langsung dijatuhkan. Akan tetapi guru TK berhasil menahan tali tersebut dengan dibantu dengan ketiga muridnya Jack. Sementara itu Jack dan Johnny langsung berkelahi. Hingga mereka berdua pun terjatuh ke ruang kabina udara. Karena perkelahian mereka mengakibatkan gas di ruangan bocor saat Johnny sudah mengaku kalah. Ia malah menendang lampu. Hingga terjadilah hal ini. Di saat mereka sedang bergelantungan, Johnny yang sudah goblok pun malah menyerang Jack. Akan tetapi malah Johnny yang terjatuh. Dan Jack berhasil diselamatkan. Di akhir kisah ini, Jack memutuskan untuk pulang dengan diantar oleh guru TK. Namun dalam bus ternyata sudah ada Yai yang akan ikut pulang menemui Jack ke Hong Kong. Mendengar perkataan Yai seperti itu, Jack malah terdiam dan baru teringat jika paspor ketinggalan. Setelah dicek, ternyata paspor Jack telah diambil oleh guru TK agar tidak jadi pulang ke Hong Kong. Dan Yai hanya bisa pasrah dan kesal karena sudah membeli tiket pesawat ke Hong Kong. Cet. Dan itulah alur cerita film The Master. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Saya admin pamit undur diri. Buah picung buah kalayar. Teng.